Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Nah, perkenalkan saya Kurota Ayuni dengan NPM 10324014 dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, saat ini perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, CSR menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan dalam menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan membahas teori pemangku kepentingan, stakeholder, lalu ada dasar-dasar CSR di Indonesia, lalu ada strategi dan model implementasi CSR, serta inovasi CSR di era digital. Jadi, teman-teman, simak video ini sampai habis ya. Oke, kita langsung aja ke slide 1 tentang teori pemangku kepentingan stakeholder. Nah, teori ini dikembangkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan harus mengelola hubungan dengan berbagai pihak, bukan hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemilik saham. Nah, kalimat bagian mengelola hubungan dengan berbagai pihak, maksudnya itu mengelola hubungan baik dengan investor, dengan pemasok, dengan karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kita next ke slide berikutnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam di sekitarnya. Tanggung jawab ini dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) ya. Nah, atau biasa kalau bahasa Indonesianya itu tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, teman-teman di slide kedua ini ada dasar-dasar CSR. Nah, aku mau membahas dulu nih. Membahas dulu CSR itu secara umum tuh apa sih? Nah, oke. CSR secara umum dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, hukum, etika, dan sukarela terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan dan membangun hubungan yang positif dengan stakeholder dengan melakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Oke, kita next ke slide berikutnya, itu ada tujuan pelaksanaan CSR. Nah, teman-teman, ada beberapa tujuan utama dalam pelaksanaan CSR. Nah, yang pertama yaitu membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Nah, kedua, yaitu ada menjaga keberlanjutan bisnis. Maksudnya, dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, perusahaan dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul di masa depan, seperti konflik sosial atau kerusakan lingkungan yang dapat merugikan bisnis. Nah, teman-teman, di poin kedua ini, aku tuh keinget hal ini tuh pernah dibahas sama teman saya saat mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial tentang suatu perusahaan pabrik tahu yang membuang limbahnya itu sembarangan dan membuat para masyarakat di sekitar itu merasa terganggu dengan aroma baunya. Nah, jadi tujuan pelaksanaan CSR itu yaitu ini salah satunya ya untuk mengurangi ya seperti konflik-konflik sosial yang aku sebutin tadi ya. Nah, oke, next lagi aja kita ke tujuan yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Masyarakat modern semakin peduli pada nilai-nilai keberlanjutan sehingga perusahaan yang memiliki program CSR yang jelas akan dipandang lebih positif oleh konsumen. Nah, keempat, yaitu ada mendukung pembangunan keberlanjutan. CSR memungkinkan perusahaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial. Nah, kita next ke strategi implementasi CSR nih teman-teman ya. Nah, strategi implementasi CSR itu aku
ada 5 nih teman-teman ya. Ada 5 strategi implementasi CSR. Nah, sebelumnya, strategi implementasi CSR adalah cara atau langkah yang dilakukan perusahaan agar program CSR dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Nah, yang pertama ada strategi menentukan visi dan tujuan CSR. Perusahaan harus menentukan tujuan CSR-nya sesuai dengan visi perusahaan. Misalnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, meningkatkan citra perusahaan, membantu pendidikan atau kesehatan masyarakat. Contohnya nih, perusahaan makanan membuat program pengurangan sampah plastik untuk menjaga lingkungan. Nah, kedua, itu ada strategi analisis kebutuhan masyarakat. Sebelum menjalankan CSR, perusahaan perlu mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar melalui survei atau observasi secara langsung. Tujuannya agar program CSR benar-benar bermanfaat dan tidak salah sasaran. Contohnya, misal nih, ada daerah kekurangan air bersih. Nah, misalnya ada perusahaan Aqua. Nah, perusahaan Aqua ini tuh melakukan CSR dengan strategi analisis kebutuhan masyarakat, yaitu membuat sumur di daerah tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kita next ke strategi ketiga, yaitu ada menentukan program CSR. Setelah mengetahui kebutuhan masyarakat, perusahaan memiliki program yang sesuai. Nah, bidang CSR biasanya meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya. Nah, keempat, melibatkan stakeholder. Stakeholder adalah pihak yang terlibat dan atau terdampak oleh kegiatan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, karyawan, konsumen, investor. Keterlibatan stakeholder penting agar program CSR mendapatkan dukungan. Nah, yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Nah, perusahaan harus mengevaluasi apakah program CSR berhasil atau tidak. Tujuannya yaitu mengetahui dampak program, memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas program CSR berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya itu ada model implementasi CSR. Nah, untuk modelnya ini aku ambil 4 model CSR ya. Nah, untuk yang pertama itu ada model keterlibatan langsung. Nah, sebelumnya model implementasi CSR adalah bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan nih teman-teman ya. Oke, untuk model keterlibatan langsung itu yaitu adalah perusahaan menjalankan program CSR secara langsung tanpa perantara. Contoh, perusahaan memberikan bantuan sembako, perusahaan mengadakan pelatihan UMKM. Nah, kelebihannya hubungan perusahaan dan masyarakat lebih dekat, kekurangannya membutuhkan biaya dan tenaga besar. Nah, yang kedua, ada modal melalui yayasan. Perusahaan membentuk yayasan khusus untuk menjalankan CSR. Contohnya, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan perusahaan. Kelebihannya, program lebih terstruktur dan berkelanjutan, dan kekurangannya yaitu membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga, model kemitraan. Perusahaan bekerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, sekolah, organisasi sosial, dan komunitas. Contohnya, perusahaan bekerjasama dengan sekolah untuk memberikan beasiswa. Untuk studi kasusnya sih lebih kayak PT Jarum. Nih, PT Jarum dia memakai model kemitraan ke universitas untuk memberikan beasiswa. Nah, next itu ada model konsorsium. Nah, beberapa perusahaan bekerjasama membuat program CSR bersama. Contohnya, beberapa perusahaan membangun fasilitas umum untuk masyarakat. Kelebihannya, dana dan sumber daya lebih besar. Kekurangannya, pengambilan keputusan yang lebih lama. Karena ini kan semacam collab ya antar perusahaan untuk membangun fasilitas umum dan masyarakat. Nah, untuk slide berikutnya itu ada tentang inovasi CSR di era digital. Nah, untuk inovasi CSR di era digital memanfaatkan teknologi AI, blockchain untuk menciptakan dampak sosial yang terstruktur, efisien, dan transparan. Fokus utamanya adalah literasi digital, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan. Teknologi mempercepat pelaporan, keterlibatan, dan efektivitas inisiatif sosial.
Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh atau beberapa bentuk inovasi CSR di era digital nih. Pertama itu ada pendidikan digital dan literasi, program yang berfokus pada literasi digital, pelatihan coding, dan peningkatan keterampilan digital seperti Samsung Innovation Campus. Nah, yang kedua itu ada bentuk inovasi yaitu pemberdayaan UMKM melalui e-commerce. Nah, membantu UMKM tradisional masuk ke ekosistem digital yang mencakup pelatihan digital marketing dan pemanfaatan marketplace. Nah, yang terakhir, contoh terakhir itu ada CSR berbasis teknologi hijau, penggunaan Internet of Things atau IoT untuk pemantauan lingkungan secara real time dan pengelolaan limbah yang lebih cerdas. Contohnya seperti inisiatif pengelolaan lingkungan. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini salah satu beberapa contoh kegiatan CSR ya di atas ini. Saya mengambil 3 contoh kegiatan CSR itu dari PT Yakult Persada, lalu ada PT Data Sinergita Majaya Tbk, dan PT PII Persero ya. Ini adalah beberapa contoh kegiatan CSR. Nah, kita ke slide berikutnya yaitu kesimpulan. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Dalam pelaksanaannya, CSR memerlukan strategi dan model implementasi yang tepat agar program dapat berjalan efektif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Di era digital saat ini, inovasi CSR juga semakin berkembang melalui pemanfaatan teknologi dan media digital, sehingga perusahaan dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat serta memperluas dampak positif program sosial yang dijalankan. Dengan adanya CSR, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman dan bisa dipahami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.